latihan programming secara dasar. Baik, yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi Google Chrome di PC kita. Kemudian kita langsung klik website dari Scratch, yaitu scratch.mit.edu ya. Jadi tampilan dari scratch.mit.edu adalah seperti ini. Kemudian untuk mulai bergabung, kita klik tombol gabung. Kemudian kita lakukan pendaftaran di situs Scratch, yaitu dengan membuat sebuah nama pengguna, kemudian membuat kata sandi untuk akun kita. Nah, di sini saya sembunyikan kata sandinya. Jika kalian ingin menampilkan, maka diklik tampilkan sandi. Selanjutnya kita klik tombol lanjut. Pada menu selanjutnya kita akan disuruh memilih negara tempat tinggal kita, maka kita langsung pilih negara Indonesia. Klik tombol lanjut. Kemudian ada pertanyaan, kapan kamu dilahirkan? Maka kita diminta untuk mengisi bulan dan tahun lahir kita. Kita isi sesuai dengan bulan dan tahun lahir kita. Di sini adalah bulan lahir saya Oktober dan tahunnya 89. Klik tombol lanjut, kemudian ada pertanyaan untuk memilih gender. Isi sesuai dengan gender atau jenis kelamin. Di sini saya adalah seorang perempuan. Tekan tombol lanjut, maka kita akan diarahkan untuk memasukkan email atau surel kita. Di sini saya akan masukkan email saya. Kemudian kita klik tombol buat akunmu. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, klik tombol mulai. Maka kita akan langsung ditampilkan pada website. Jadi seperti ini adalah tampilan dari website scratch.mit.edu. Di pesannya ada sebuah pesan baru di mana ada link jelajah dan buat sebuah karya baru. Ketika kita klik tombol jelajah, maka akan muncul aplikasi-aplikasi yang sebelumnya sudah dibuat oleh pengguna dari Scratch. Kemudian untuk di studio juga sama seperti itu. Untuk membuat atau belajar Scratch, kita klik tombol buat. Maka akan muncul creating project. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Scratch. Pada aplikasi Scratch ini terdapat beberapa menu-menu. Di antaranya itu adalah sprite, kemudian backdrop, dan code. Yang pertama kita lakukan adalah memberikan nama dari project kita. Di sini saya beri nama latihan 1. Selanjutnya pada layar sebelah kanan terdapat gambar kucing, di mana gambar kucing ini bisa kita pindahkan sesuai dengan keinginan kita. Contoh, saya memindahkan gambar kucing ini ke atas. Nah, untuk X dan Y itu kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Atau kita bisa mengklik atau memindahkan langsung kucingnya, maka kucingnya untuk nilai X dan Y-nya berubah sesuai dengan perpindahan. Untuk size juga kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Untuk normal itu bernilai 100 dan semakin besar maka semakin besar kucingnya. Kemudian di direction itu adalah memutar sprite kita sesuai dengan arah jarum jam. Sprite manual itu adalah berbentuk kucing. Kita bisa merubahnya dengan menghapus terlebih dahulu sprite kucing dan memilih sprite yang kita inginkan. Sebagai contoh, saya menggunakan sprite default yaitu kucing, maka saya pilih kucing. Default juga untuk background atau backdropnya berwarna putih, maka kita bisa mengganti backdrop dengan mengklik tombol choose backdrop dan memilih latar belakang atau backdrop sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada beberapa pilihan,
all, fantasi, musik, sport, outdoor, indoor, space, underwater, dan lain sebagainya. Saya di sini akan mencoba menggunakan backdrop savana, maka tampilan akan berubah seperti pada layar. Untuk permulaan kita akan mencoba membuat animasi sederhana menggunakan Scratch. Nah, yang pertama kita bisa memilih blok-blok kode yang terdapat pada code yang sudah disediakan oleh aplikasi Scratch ini. Nah, ini saya akan mencoba membuat si kucing. Ketika tombol start ditekan, maka si kucing akan langsung memulai kode yang pertama, yaitu menyebutkan kata halo selama 2 detik. Maka di sini kita pilih pada even when tombol start klik, maka kita cari blok say hello for 2 second. Maka kita klik blok say hello for 2 second, kita letakkan di bawah blok when tombol startnya diklik. Kemudian untuk kata-katanya bisa dirubah ya. Kita coba. Maka ketika tombol start ditekan, maka kucing akan berkata hello selama 2 second. Nah, saya akan membuat si kucing menyebutkan saya Purni selama 2 second. Kemudian menambahkan lagi, mari kita belajar Scratch selama 2 second. Nah, di sini kita tinggal mengambil blok-blok yang sudah disediakan di Lux. Karena di Lux ini berhubungan dengan tampilan ya. Mari kita coba start. Halo, saya Purni. Mari kita belajar Scratch. Nah, seperti itu tampilan awalnya. Selanjutnya, setelah si kucing menyebutkan mari kita belajar Scratch, maka kita harus menentukan posisi awal si kucing itu berada. Jadi ketika setelah dia menyebutkan mari kita belajar Scratch, kucing ini akan berada pada sebuah posisi X ya, X dan Y yang sudah kita tentukan. Maka kita tinggal mencari pada tombol motion atau code motion, kemudian go to X. Kita bisa mencari X dan Y-nya di bawah. Kita rubah ke posisi X-nya min 180 dan Y-nya minus 83. Setelah kita men-set posisi awal dari kucing, maka kita akan membuat kucing ini berpindah langkah sebanyak 10 step ke depan. Maka kita dapat mencari di motion, kemudian memilih blok move 10 step. Nah, ketika kita klik tombol start, maka akan berjalan sesuai dengan blok kode. Nah, dia berjalannya 1 kali move 10 step. Bagaimana caranya agar kucing ini berjalan terus sesuai dengan yang kita inginkan? Maka pada tombol control kita dapat menambahkan looping atau perulangan forever. Kemudian kita masukkan move 10 step itu ke dalam looping forever. Mari kita coba start. Maka kucing akan berjalan menuju pojok. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba membuat agar si kucing ini berbalik ketika dia sudah menyentuh garis. Maka kita dapat mencari di code motion, kemudian kita cari keep on egg bones. Nah, dia akan berbalik, tapi di sini masih mirror tampilannya. Maka kita dapat memilih set rotation style di code motion dan memilih stylenya left right. Maka tampilannya akan seperti itu ketika dirun. Selanjutnya saya ingin membuat kucing ini berhenti ketika saya menekan tombol spasi pada keyboard saya. Maka kita dapat merubah loopingnya dari yang forever kita menggunakan repeat until. Kita keluarkan dulu blok kodenya, kemudian kita hapus blok kode
looping forever-nya, kita kemudian cari menu control, kemudian kita pilih repeat until. Tombol yang akan kita gunakan, misalkan space dan lain sebagainya. Dari blok kode ini, repeat until artinya ulangi sampai kode spasi atau blok keyboard spasi ditekan. Maka ketika kita menekan spasi, repeatnya berhenti. Seperti itu. Jadi ketika kita run, maka kucing akan mengikuti blok kode, tapi ketika kita tekan spasi